Jit. Apaan sih, Dil? Mau kemana, Jit? Udah lu daripada nanya-nanya gitu, mending lu ikutin gua aja. Let's go. These bitches always want capture me. Hating ass nigga turn me to me. Fuck all y'all bitches like 10 to me. On the real, it was just me and me. We don't know how tall your girlfriend is. When we saw her, she was on her knees. I cannot get tired of money, but this money, it will turn people right and they greedy. I know he's sick of my money, cause every time he calls, he steady closer and sitting in my left right pocket. Watch this, these niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch me, watch this. I can make it bitch one stop, watch this. I can make it bitch one stop, watch this. I ain't even drunk, no sauce, no pop. I stay with a whole lot of them. Been sitting in my left right pocket, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make it bitch one stop, watch this. I can make it bitch one stop, pop. I ain't even drunk, no sauce, no pop. I stay with a whole lot of bosses. Still on some options, stop. All these drugs keep fucking with my conscience. How you from my hood, but you still want some options? Time don't tell, fuck niggas get popped. These niggas relevant, Lil Uzi, yeah, that's some news on look. Let's go. Keep changing my clothes, still putting on my nose. I keep changing my horse, same way I'm changing my shows. Yeah, I keep changing my pole, but I'm not changing my shows. Niggas they going outside like a hoe, cause they not following rules. No matter in the world where I'm going. Jadi Esya adalah sebuah UMKM, perusahaan yang bergerak di bidang fashion retail yang dikhususkan untuk kalangan anak muda. Esya ini berdiri pada tahun 1997 yang didirikan oleh 3 orang anak muda. Yang pertama ada M. Rizky Yanuar, Firman Firdaus, dan Arif Mastom. Mereka bertiga ini memikirkan idealisme foundernya yang ingin menghasilkan produk-produk kreatif, fleksibel, serta bisa mencerminkan gaya hidup kaum muda. SCH merupakan salah satu pelopor industri fashion kreatif Indonesia, khususnya di kota Bandung, dan sudah mulai tersebar di beberapa kota di Indonesia. Produk-produk SCH ini diilhami dari sebuah komunitas olahraga papan seluncur atau biasa kita sebut skateboard ya, yaitu sebuah komunitas yang bukan hanya sekedar olahraga tapi juga menjadi suatu lifestyle atau gaya hidup di kalangan anak muda di Bandung tersebut. SCH sendiri memiliki konsep desain yang spesifik yang membuat SCH berbeda dari produk-produk dan brand lainnya. Dan juga SCH menerapkan konsep modern dan merupakan terapan dari berbagai aspek kehidupan, khususnya dari kalangan komunitas anak muda, dan dibentuk ke dalam perspektif yang baru. Kekuatan produk SCH terletak pada desain mereka yang dibuat bukan hanya sebagai komoditas, tetapi juga sebagai kreasi seni yang dapat dinikmati. Panduan utama pada setiap desain produk SCH adalah fleksibilitas. SCH sudah mengeluarkan banyak macam produk fashion, diantaranya mulai dari t-shirt, berbagai jenis jaket seperti hoodie, zip hoodie, lalu celana, baik itu celana jeans maupun celana chino, berbagai macam model tas seperti waist bag, backpack, tote bag, dan masih banyak lagi berbagai macam produk fashion milik SCH. Berbagai macam produk tersebut tentunya juga terdapat harga yang berbeda setiap jenis produknya, tergantung dari jenis produk itu sendiri, bahan atau fabric, desain, proses produksi, serta pertimbangan dari beberapa harga produksi per piecesnya. Untuk range harga produk-produk SCH yakni mulai dari 100.000 hingga 500.000. Pada kesempatan kali ini kami mengunjungi toko SCH yang berada di daerah Tebet, lebih tepatnya di Jalan Tebet Utara nomor 26 RT 10 RW 1 Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini mereka mengusung konsep distro atau distribution outlet yang kala itu masih baru di kalangan muda yang menjual produk pakaian dan aksesoris yang kemudian diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Setiap item produk hanya diproduksi 50-100 pieces yang akhirnya dibentuk image eksklusif karena produk-produknya menjadi limited edition. Analisis kami mengapa SCH buka toko distronya di daerah Tebet, Jakarta Selatan karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki perekonomian yang cukup baik di Jakarta yang berdapatan per kapita yang relatif tinggi. Masyarakat Jakarta Selatan cenderung memiliki gaya hidup yang konsumtif, termasuk dalam hal berbelanja, pakaian,
yang dimana hal ini coba dimanfaatkan oleh SCH itu sendiri. Selain itu, karena daerah tersebut juga bagian dari Jakarta Selatan yang dikenal dengan daerah memiliki pengaruh besar dalam hal mode dan fashion. Banyak selebriti, influencer, dan orang-orang terkenal lainnya yang tinggal di daerah tersebut, dan mereka sering menjadi trendsetter dalam hal busana dan gaya hidup. Oleh karena itu, brand clothing SCH ini melihat potensi untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan membuka toko di daerah tersebut yang di mana dapat dimanfaatkan sekaligus dalam upaya membangun brand image sendiri. Kemudian SCH pada toko yang kami datangi pada kasus kali ini, toko tersebut memakai jenis tata letak atau layout free flow layout, yang dimana dengan memakai jenis layout ini menjadikan produk atau merchandise dengan pola mengalir bebas di dalam toko. Jadi kita sebagai konsumen leluasa menjelajahi setiap titik karena tidak ada pola lalu lalang tertentu. Kemudian juga pada hal ini SCH juga menempatkan type fiturnya berupa rak lurus dan gondola. Nah, hanya produk gitu. Saya anggap ini suatu karya seni lah yang bisa mewakili jati diri seseorang. Ada di Bandung tuh ada namanya komunitas skate lah di era tahun 90-an gitu. Jadi di komunitas ini kita bukan hanya ngomongin olahraga lah. Emang influence-nya tuh banyak komunitas ini tuh influence-nya emang banyak banget dipengaruhi dari luar lah waktu itu. Jadi karena kan waktu itu informasi udah banyak masuk tuh, karena internet emang belum ada waktu itu, tapi informasi udah banyak yang masuk melalui parabola, terus dari majalah-majalah yang kita titip dari teman gitu. Itu mempengaruhi gaya hidup dari sisi dari berpakaian lah istilahnya gitu. Nah kemudian seperti diketahui kan tahun 97-98 itu kan ada krisis moneter gitu. Brand-brand luar yang waktu itu kita pakai itu harganya ikut naik. Ya itu harganya naik, jadi mau gaya tapi susah gitulah gitu. Itu sih kita kepikiran aja untuk bikin suatu brand yang emang bisa mewakili komunitas ini gitu. Itu awal berdirinya SCH yang dulu masih namanya Ova Research. Modal kita juga waktu itu terbatas, kita anak kuliahan, terus ya waktu itu juga sekitar 250.000 lah gitu kita memulai. Waktu itu kita belum bikin kaos, jadi hanya baru beberapa jaket, celana dan tas, itu produknya pertama. Sistemnya ya simple sih, nawarin ke teman-teman aja gitu. Saya pikir kan harus lebih luas lagi gitu marketnya gitu, untuk dapetin marketnya di luar teman-teman sendiri gitu. Ya ternyata gitu, buka toko tuh nggak gampang. Kita ada operasional, kita pegawai, ada sewa, ada segala macam lah gitu. Ya waktu itu pertama yang saya pikirin sih simpel promosinya waktu itu, karena ini masalah nggak ada duit lagi sih. Jadi kita bikin bikin desain gitu di kertas A4 gitu, tuh di printing gitu, dibagi 4, terus kita fotokopi banyak ya jadi flyer lah. Ada yang cuma A4 full, kita jadiin poster. Jadi itu sistemnya benar-benar fotokopi. Itu dulu kita sebarin aja ke sekolah-sekolah gitu, ke kampus-kampus gitu, dan hasilnya luar biasa sih. Ternyata nggak ada yang beli juga gitu dengan cara gitu. Sedikit-sedikit kita belajar lah tentang branding gitu. Jadi kita ini benar-benar mahasiswa yang belajarnya tuh semua. Waktu itu juga kita mulai support band-band indie lah gitu. Kenapa kita milih band indie? Karena mereka punya idealis gitu. Jadi ada suatu ruh yang membedakan lah. Kayaknya kita masuk dengan konsep itu, kita masuk ke band-band indie, kita support gitu. Bisa dibilang kalau zaman saya dulu ada Pure Saturday, ada Mocha, ada Milo dan lain-lain ya gitu. Kita banyak support band indie. Udah gitu juga akhirnya waktu itu ada MTV kan masuk, kita support program-program MTV. Sampai akhirnya kita tembus ke MTV Asia gitu. Dulu yang pusatnya di Singapura gitu. Kita masuk ke HBO, ada beberapa channel channel internasional lah gitu. Ya kalau kita sih ya karena kita ngelakuinnya ya ini ya seneng aja gitu ngelakuinnya, ada passion, kita seneng aja gitu. Jadi ya udah gitu, jadi kita cuma mikirnya ya yang terbaik aja gitu ya, pengen muasin banyak orang aja gitu. Karena kan kalau menurut saya kan baju ini kan bukan hanya produk gitu. Ini semacam saya anggap ini suatu karya seni lah yang bisa mewakili jati diri seseorang gitu.
kita ada 12 gitu. Di Bandung ada 3, terus di Jakarta kita ada di Tebet sama Bintaro, terus ada di Jogja, Malang, Denpasar, terus Makassar, Medan, Malang, Bogor. Udah nggak selesai insya Allah. Sama kita ada reseller mungkin sekitar 200 kurang lah ya, 200 kurang lah, gitu. Dari atas ya topi, kupluk gitu, kaos, jaket, celana gitu, sepatu, ya kecuali dalamannya. Kalau pokoknya mulai dari desain sih kita sendiri, punya tim sendiri. Nah untuk eksekusi pengerjaannya itu ada produksi sendiri, sama ada vendor juga gitu. Prospeknya ya bagus, pasti bagus, mensupport ya lifestyle mungkin ya, bilang ini sebagai salah satu untuk support lifestyle, untuk menunjukkan jati diri kita itu siapa gitu, itu kan dari cara kita berpakaian. Jadi ya selama itu kita bisa bikin produk brand yang bisa mewakili itu, prospeknya sangat-sangat luar biasa sih saya bilang. Sebenarnya mah untuk memulai, menurut saya sih sekarang fasilitasnya udah lebih mudah lah, gitu. Maksudnya vendor banyak, udah digital, informasi lebih cepat, istilahnya menyebarnya lebih cepat, gitu. Kita mau belajar ilmu tuh lebih gampang, ada YouTube, ada apa kan segala macam. Sebenarnya dengan fasilitas itu harusnya sih kalian itu harus bisa lebih cepat lagi gitu. Yang penting berarti kan masalah untuk membangun bisnis ini tujuannya mau kemana gitu. Bikin produk tuh jangan hanya bikin ya cuma kaos doang gitu. Jadi kalian harus punya edit value-nya lah, harus punya nilai lebihnya di mana gitu. Story-nya tuh gimana gitu. Punya kemauan sama ya bisnis itu kan panjang jalannya gitu. Jadi ya itu harus istiqomah sih gitu. Nggak tahu, kalau saya sih lihatnya dari sisi lain ya. Jadi sebelum COVID ini kan ya kita ya apa sih yang kita kurang kayaknya terlalu banyak nikmat gitu yang harus kita syukurin gitu. Saya rasa yang perlukan sekarang adalah iman sih gitu. Jadi kita harus bersabar lagi, kita harus punya iman, maksudnya karena ya saya yakin sih di setiap krisis, di setiap di setiap kesulitan tuh pasti ada celah, ada jalan keluar gitu. Yang penting kita harus punya iman, kita terus berusaha, terus istiqomah, ya pasti jalannya ada. Jadi ketika sama lah, saya juga kan, kita juga mau mulai sebenarnya lagi krisis. 98 tuh lagi krisis, dan itu juga parah juga sih sebenarnya gitu. Tapi ya peluang itu ada aja gitu. Sebenarnya sih kalau bisnis tuh yang penting, salah satunya yang orang suka lupain adalah basic sih ini ya, manajemen keuangan. Itu penting banget gitu. Jadi kita bisa survive salah satunya karena kita pondasi manajemen keuangannya insya Allah kuat lah gitu. Kita nggak ada utang, gitu. Kita nggak ada utang ke bank satupun gitu. Jadi ya kita benar-benar mengelolanya itu harus benar. Salah satunya itu manajemen keuangan harus dikelola dengan benar gitu. Kedua ya sekarang sih mungkin hampir yang bisa dipastikan yang growth itu di online sih, di online gitu. Jadi kita kebanyakan sekarang juga lagi COVID gini penjualan memang lebih banyak dialihkan ke online gitu. Jadi ya selain untuk di SCH sendiri ya selain bisa datang ke alamat tokonya yang bisa dicek nanti di website kita di schofficial.com. Bisa kunjungi juga sosmed kita, Instagramnya SCH Officials, Facebook juga sama, dan Twitter juga sama gitu. Jadi untuk info-info istilahnya keluaran produk-produk terbaru kita bisa ada di situ semua gitu. Terus tahun ini juga kita baru tuh keluarin edisi masker gitu. Tapi maskernya yang kita bisa dibilang unik lah gitu. Ketika kita bisnisan kita perlu saya bilang kan kita perlu istiqomah. Nah, kita tuh untuk salah satu agar kita istiqomah kita harus ada inspirasi lah, harus ada motivasi. Kita bisa lihat ya,
plastiknya yang unik dan otentik milik dari oval itu sendiri. Jadi dalam plastik ini kita diberikan 2 hadiah stiker khas dari oval itu sendiri, yang saya nggak tahu modelnya kayak apa, bacanya gimana ini. Oke, yang satunya lagi apa ya? Oke, stiker oval. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya tipe pesanan saya. Jadi saya pesan itu tipenya di sini ada label dari baju, ada label harga dan ukuran, serta saran pencucian. Dari tipe sablon yang digunakan adalah tipe sablon itu super white, yang artinya tipe sablon ini adalah tipe sablon yang tintanya itu menyerap ke kain. Tipe kain yang digunakan adalah soft cotton, jadi artinya bahan yang digunakan ini sangat lembut, jadi sangat worth it lah digunakan untuk sehari-hari. Ini tampak belakang dari bajunya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan desain dari oversize sendiri itu selalu menunjukkan dari desain tipografi, lebih menunjukkan kepada tulisan dan desain-desain unik. Menyamakan harga jual produk dengan toko yang bergerak dalam bisnis yang sama, ataupun memberikan diskon serta layanan yang lebih baik dari toko yang lain. Kompetitor memang banyak produsen atau pengusaha fashion menjual produk yang nyaris serupa karena mereka rata-rata mengikuti tren fashion terkini. Kita bisa mengakalinya dengan menjual produk yang memiliki khas tersendiri, karena ini akan dapat membangun brand identity. Melakukan promosi dan positioning yang tepat dengan cara mengenali siapa target customer. Kemudian, dengan memanfaatkan online media platform yang memiliki impact yang besar terhadap pelanggan, memperbaiki manajemen operation dan manajemen keuangan yang buruk dengan cara
mulai membuat daftar uang yang dapat dari hasil penjualan, membagi yang mana dana untuk produksi barang, sehingga dana keuntungan dari jual beli tidak digunakan secara asal-asalan dan menyebabkan bangkrutnya suatu usaha. Dan yang terakhir, menciptakan produk yang berkualitas dimulai dari sebuah rancangan, berbekal riset dan pengetahuan tentang produk. Kita bisa membuat produk yang disukai dan diminati banyak orang. Salah satu pembeda produk SCH dalam kasus kali ini dengan kompetitor bisa datang dari ciri khas atau style khas produk. Style yang khas itu membuat pelanggan mudah mengingat dan mengenali produk SCH.